Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akuntansi sistem informasi. Adapun konsep pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama pengertian akuntansi, pemakai informasi akuntansi, karakteristik pemakai informasi akuntansi, kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan dengan suatu cara dalam nilai uang terhadap kejadian atau transaksi yang paling sedikit atau sebagian bersifat keuangan dan penafsiran terhadap hasil-hasilnya. Dalam proses akuntansi akan dihasilkan sebuah laporan yang disebut laporan keuangan. Dengan demikian, tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi dilaksanakan baik dalam perusahaan yang berorientasi mencari laba maupun dalam organisasi nirlaba. Salah satu penyebabnya adalah karena hal ini diharuskan oleh undang-undang. Namun, alasan utama mengapa akuntansi dilaksanakan dalam berbagai organisasi adalah karena semakin rumitnya variabel-variabel yang dihadapi, meskipun dalam perusahaan kecil sekalipun. Keadaan ini menyebabkan transaksi-transaksi keuangan semakin bergantung pada data akuntansi. Dalam akuntansi, transaksi-transaksi keuangan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi laporan yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen. Dengan demikian, akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang sangat diperlukan pada saat ini. Yang kedua, pemakai informasi akuntansi. Ada pihak internal. Pemakai pihak internal adalah manajer atau pemimpin, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perusahaan. Pemimpin perusahaan memerlukan informasi akuntansi sebagai dasar untuk membuat perencanaan, menentukan kebijakan untuk masa yang akan datang, mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan yang dikelolanya, dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapainya. Yang kedua ada pihak eksternal. Pihak eksternal ini terdiri dari banyak kelompok yang berbeda-beda kepentingannya atas laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, pemilik perusahaan atau investor. Pemilik perusahaan atau investor memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan, perkembangan perusahaan, prospek usaha, dan untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Yang kedua, calon investor. Sebelum menanamkan modalnya, calon investor harus memilih perusahaan mana yang dapat memberikan keuntungan maksimum. Calon investor memerlukan data akuntansi untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau tingkat kemampuan menghasilkan laba dan prospek usaha dalam perusahaan. Yang ketiga, kreditor atau calon kreditor. Kreditor adalah lembaga-lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan bukan bank seperti pemasok atau leveransir yang melakukan kegiatan penjualan secara kredit kepada perusahaan. Mereka memerlukan informasi keuangan untuk dapat mengetahui posisi dan prospek keuangan perusahaan, keadaan likuiditas dan solvabilitas perusahaan sehingga resiko kredit macet dapat dikurangi. Yang keempat ada pemerintah. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi untuk perhitungan pajak. Yang kelima ada karyawan. Dengan informasi akuntansi, karyawan dapat mengetahui prospek perusahaan untuk masa yang akan datang yang berkaitan langsung dengan kesejahteraannya. Selanjutnya, karakteristik pemakai informasi. Yang pertama, melaksanakan tugas yang diperlukan. Perusahaan tidak memutuskan untuk melaksanakan pengelolaan data atau tidak. Perusahaan diharuskan oleh undang-undang untuk memelihara catatan kegiatannya.
elemen-elemen dalam lingkungan seperti pemerintah, pemegang saham, dan pemilik, serta masyarakat keuangan menuntut perusahaan agar melakukan pengolahan data. Tetapi, bahkan jika lingkungan tidak memintanya, manajemen perusahaan pasti menerapkan CIA sebagai cara mencapai dan menjaga pengendaliannya. Yang kedua, berpegang pada prosedur yang relatif standar. Peraturan dan praktek yang diterima menentukan cara pelaksanaan pengelolaan data. Segala jenis organisasi mengelola datanya dengan cara yang pada dasarnya sama. Yang ketiga, menangani data yang rinci. Karena berbagai catatan pengelolaan data dan menjelaskan kegiatan perusahaan secara rinci, catatan tersebut menyediakan jejak audit. Jejak audit adalah kronologi kegiatan yang dapat ditelusuri dari awal hingga akhir, dan dari akhir ke awal. Keempat, terutama berfokus pada historis. Data yang dikumpulkan oleh CIA umumnya menjelaskan apa yang terjadi di masa lampau. Ini terutama terjadi jika pengolahan berkelompok digunakan. Yang kelima, menyediakan informasi pemecahan masalah. CIA menghasilkan sebagian output informasi bagi manajer perusahaan. Laporan akuntansi standar seperti laporan rugi, laba, neraca merupakan contohnya. Selanjutnya, kualitas informasi akuntansi. American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi ekonomi untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan-pertimbangan dan keputusan-keputusan oleh para pemakai informan. Oleh karena itu, sasaran kegiatan akuntansi adalah transaksi yang dapat diukur dengan satuan uang. Transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode diproses melalui tahap-tahap pengidentifikasian dan pengukuran, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, serta penyusunan laporan keuangan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.